Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Mufidah, kelas 4A Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 24163111009. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tahun akademik 2025-2026 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki MPD. Langsung ke pertanyaan nomor 1. Demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran PAI di sekolah umum. Jawabannya, demokratisasi pendidikan merupakan upaya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun kemampuan akademik. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, prinsip demokratisasi dapat diterapkan dengan memberikan ruang kepada semua siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Jadi, guru ini tidak hanya menjadi sumber informasi aja, tapi juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapatnya. Selain itu, pembelajaran PAI juga harus mengajarkan sikap menghargai perbedaan. Misalnya, ketika membahas perbedaan pendapat ulama mengenai suatu hukum Islam. Nah, guru juga dapat mengajak siswa memahami bahwa perbedaan merupakan bagian dari khazanah keilmuan Islam yang harus dihormati. Dengan demikian, siswa ini tidak hanya memahami ajaran agama, tapi juga belajar bersikap toleran dan terbuka terhadap perbedaan. Namun nyatanya, dalam penerapan demokratisasi pendidikan di era digital ini menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah banyak informasi keagamaan yang beredar di internet tanpa sumber yang jelas. Nah, selain itu, media sosial juga seringkali menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian dan sikap intoleran. Oleh karena itu, guru pendidikan agama Islam perlu membekali siswa dengan kemampuan literasi digital agar mereka mampu menyaring informasi dan menggunakan teknologi secara bijaksana. Dari penjelasan di atas, saya ambil referensi dari buku Abu Dinata dengan judul Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional yang terbit pada tahun 2012. Nomor 2. Sintesis konsep pendidikan Ibnu Khaldun dengan kurikulum merdeka. Nah, menurut Ibnu Khaldun itu sendiri, pendidikan tuh harus dilakukan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan kemampuan peserta didik. Beliau juga menekankan bahwa pendidikan itu tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan akal aja, tapi juga membentuk adab dan akhlak yang baik. Nah, konsep Ibnu Khaldun ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran sesuai tahap perkembangan peserta didik serta penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pembelajaran PAI di tingkat SMP, sintesis kedua konsep tersebut dapat diterapkan melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, misalnya nih, pada materi kejujuran, guru ini tidak hanya menjelaskan definisi jujur, tapi juga mengajak siswa untuk mengamati kasus-kasus ketidakjujuran yang terjadi di lingkungan sekolah. Kasus ketidakjujuran yang sering terjadi di lingkungan sekolah yang kita tahu adalah mencontek ketika ujian atau ketika mengerjakan pekerjaan rumah telat atau bahkan tidak mengerjakan pekerjaan rumah sama sekali. Biasanya siswa ini memberikan alasan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, setelah itu siswa bisa berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut dan merefleksikan pengalaman mereka sendiri terkait perilaku jujur. Mungkin mereka bisa menemukan solusi H-5 ujian, mereka bisa lebih fokus belajar agar tidak mencontek begitu. Nah, jadi melalui kegiatan tersebut, siswa ini tidak hanya memperoleh pengetahuan secara kognitif, tapi juga belajar menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena mengembangkan aspek intelektual sekaligus karakter peserta didik. Referensi yang saya ambil adalah dari bukunya Kemendikbudristek yang berjudul Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka yang terbit pada tahun 2022. Nomor 3, relevansi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap dekadensi moral pelajar. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa pendidikannya harus mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum.
Menurut beliau, pendidikan ini tidak boleh hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki akhlak dan moral yang baik. Pandangan ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, karena di tengah kemajuan teknologi, banyak pelajar yang mengalami penurunan moral, seperti perilaku yang tidak sopan, perundungan, penyalahgunaan media sosial, rendahnya rasa tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan nilai-nilai agama. Salah satu desain pembelajaran yang mencerminkan semangat integratif Ahmad Dahlan adalah pembelajaran tentang menjaga lingkungan. Nah, dalam pembelajaran ini, guru pendidikan agama Islam ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menjaga alam sebagai amanah dari Allah. Kemudian, materi tersebut ini dihubungkan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, saya ambil contoh mengenai dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan dan kehidupan manusia. Selanjutnya, siswa ini dapat melakukan proyek pembersihan lingkungan sekolah atau membuat kampanye peduli lingkungan. Nah, melalui pembelajaran seperti ini, siswa kan jadi paham bahwa ajaran agama ini memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan nyata. Jadi tidak semerta-merta ajaran agama ini diadakan kalau tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan nyata. Referensi yang saya ambil ini dari bukunya Yunus Salam yang berjudul Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang terbit pada tahun 2009. Nomor 4, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang akhlak dan tawadu. Kiai Hasyim Asy'ari ini menempatkan akhlak sebagai inti pendidikan. Jadi menurut beliau, ilmu yang tinggi itu tidak akan bermanfaat kalau misalkan peserta didik yang baik, peserta didik itu tidak berakhlak baik. Nah, karena itu seorang peserta didik harus memiliki sikap tawadu dan rendah hati, terutama kepada guru sebagai orang yang membimbingnya dalam memperoleh ilmu. Nah, dalam konteks ini, pembelajaran PAI, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui pembiasaan sikap sopan, santun, menghormati guru, menghargai teman, serta membangun budaya yang saling menghormati di dalam kelas. Tapi guru juga perlu memberikan teladan yang baik karena siswa cenderung meniru perilaku yang mereka lihat setiap hari. Nah, di era modern ini tuh sering muncul fenomena krisis keteladanan guru akibat berbagai persoalan sosial maupun perkembangan media digital. Nilai tawadu dan akhlak yang diajarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat menjadi solusi dengan mengingatkan bahwa hubungan guru dan siswa ini harus dibangun atas dasar penghormatan, keikhlasan, dan keteladanan. Jadi guru ini bukan ngajar, tapi juga menjadi contoh nyata dalam bersikap dan bertindak. Referensi dari bukunya Kiai Hasyim Asy'ari yang berjudul Adab al-Alim wal al-Muta'alim 1925. Pertanyaan nomor 5, pemikiran Ahmad Hasan Persis dalam kurikulum PAI saat ini. Nah, Ahmad Hasan menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Karena menurut beliau, pendidikan Islami harus mampu melahirkan generasi yang memahami agama berdasarkan dalil yang kuat dan tidak hanya mengikuti tradisi tanpa memahami landasannya. Dalam kurikulum PAI saat ini, pemikiran tersebut masih sangat relevan. Karena apa? Karena pembelajaran memang berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Nah, peserta didik juga diajak memahami dasar-dasar ajaran Islam secara langsung, sehingga memiliki pemahaman yang lebih kuat terhadap agama. Nah, menurut saya, pemikiran Ahmad Hasan ini lebih dekat kepada reformisme daripada konservatisme. Alasannya kenapa? Karena beliau ini tidak hanya mengajak umat Islam kembali kepada sumber ajaran Islam yang asli, tapi juga mendorong penggunaan akal dan pemikiran kritis dalam memahami agama. Dengan demikian, tujuan beliau ini bukan cuma mempertahankan tradisi, melakukan juga pembaruan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Referensi yang saya ambil dari buku Ahmad Hasan yang judulnya Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah. Nomor 6, sintesis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan Islam. Nah, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini merupakan 3 pilar utama dalam filsafat pendidikan Islam. Ontologi membahas hakikat
atau objek pendidikan, yaitu manusia sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di bumi. Sedangkan epistemologi membahas bagaimana ilmu diperoleh, baik melalui wahyu, akal, maupun pengalaman. Sementara itu, aksiologi membahas tujuan penggunaan ilmu, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketiga konsep tersebut nih saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi ini menentukan apa yang akan dipelajari. Epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, sedangkan aksiologi menentukan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Nah, jika salah satu unsur diabaikan, maka pendidikan akan kehilangan arah dan tujuan. Nah, dalam penyusunan visi dan misi program studi, ketiga konsep ini dapat dijadikan landasan utama. Program studi ini tidak hanya berfokus pada menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu agama, tapi juga dapat mengembangkan ilmu secara ilmiah dan memanfaatkannya untuk kemajuan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan Islam mampu melahirkan pendidik yang profesional sekaligus berakhlak mulia. Penjelasan di atas saya ambil dari bukunya Abu Dinata yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam yang diterbitkan pada tahun 2017, dan dari buku Ahmad Tafsir dengan judul Filsafat Pendidikan Islam pada tahun 2014. Selanjutnya ada konsep ta'dib al-atos dan tujuan pendidikan nasional. Nah, Syed Muhammad Naqib Al-Atos ini memperkenalkan konsep ta'dib sebagai tujuan utama pendidikan Islam. Ta'dib ini berarti kan proses pembentukan manusia yang beradab, yaitu manusia yang mampu menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya sesuai dengan ajaran agama Islam. Jika dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, terdapat kesamaan yang sangat kuat. Pendidikan nasional ini bertujuan mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, serta bertanggung jawab. Dengan demikian, konsep ta'dib ini dapat memperkuat tujuan pendidikan nasional karena menekankan pembentukan karakter dan moral peserta didik. Dalam penyusunan RPP, konsep ta'dib ini dapat diterapkan dengan merancang kegiatan pembelajaran yang tidak hanya mengajar pencapaian pengetahuan tapi juga pembentukan sikap dan perilaku. Misalnya, pada materi kejujuran, guru ini dapat mengajak siswa mempelajari ayat Al-Quran tentang kejujuran, mendiskusikan contoh kasus, melakukan refleksi diri, dan membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Referensi dari bukunya Syed Muhammad Naqib Al-Atos dengan judul Islam and Secularism 1978. Nomor 8, model pembelajaran interdisipliner menurut Ismail Roji Al-Faruqi. Nah, Ismail Roji Al-Faruqi ini mengemukakan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan berbagai disiplin ilmu modern. Menurut beliau, ilmu agama dan ilmu umum itu tidak boleh dipisahkan, karena keduanya ini berasal dari Allah dan harus digunakan untuk kemaslahatan manusia. Salah satu contoh penerapannya di sekolah ini adalah pembelajaran interdisipliner antara pendidikan agama Islam dan ekonomi dengan tema ekonomi syariah. Dalam pembelajaran ini, guru pendidikan agama Islam ini bisa menjelaskan konsep keadilan, kejujuran, dan larangan riba dalam Islam. Selanjutnya, guru ekonomi ini bisa menjelaskan sistem pasar, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Setelah itu, siswa diminta menganalisis praktik jual beli yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Melalui kegiatan tersebut, siswa ini jadi tidak hanya memahami teori ekonomi, tapi juga mampu menilai apakah satu aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak. Jadi pembelajaran seperti ini nih akan membantu siswa melihat bahwa agama ini tidak bisa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial, melainkan akan menjadi pedoman dalam setiap aktivitas manusia. Referensi yang saya ambil adalah dari buku Ismail Roji Al-Faruqi yang berjudul Islamization of Knowledge, General Partnership and Work Plan 1982 dan publikasi internasional Institute of Islamic Thought tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi segitu penjelasan dan jawaban daripada soal-soal ujian akhir semester dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.